Halo, selamat malam. Ini kita udah ketemu lagi ya. Gimana buat yang habis pulang kerja? Capek? Yang habis olahraga capek? Lemas? Jangan lupa minum susu Bear Brand. Pasti Anda capeknya hilang, segar kembali. Oke? Jangan lupa susu Bear Brand. Ditanggung, Anda tidak gemuk kayak beruang dan tidak berjalan lamban kayak beruang, tapi tambah segar. Oke? Oke. Sekarang gue mau nanggapin tentang lagi-lagi Pilpres 2024 nih. Nah, kemarin kan gue udah lihat tuh Pak Mahfud ngasih sanggahan yang banyak dibully atau dikecam sama ibu-ibu karena Pak Mahfud sebelumnya bilang kalau ibu-ibu yang melahirkan anak-anak yang tidak beretika, yang tidak berakhlak itu dosa besar. Tapi lagi-lagi dia bilang maksudnya nggak begitu. Jadi maksudnya Pak Mahfud itu ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan sehingga mungkin ada uang untuk mendidik anaknya supaya tidak beretika jelek atau tidak berakhlak jelek. Hanya pertanyaannya nggak nyambung ya, ibu-ibu dikasih pekerjaan nanti anaknya tidak beretika jelek atau supaya tidak berakhlak buruk. Padahal kan justru harusnya ibu-ibu itu tidak bekerja malah lebih bagus ya, karena bisa ngeliat anak-anaknya di rumah dan bukan jaminan juga seorang ibu bekerja anaknya dijamin akhlaknya tidak buruk atau tidak beretika. Lagi-lagi tinggal tergantung didikan orang tua, bagaimana mendampingi anak setiap hari, juga perilaku orang tua. Kayak Pak Mahfud udah memperlihatkan perilaku yang tidak beres. Artinya pertanyaan Mas Gibran dibilang recehan, nggak dijawab. Itu gimana tuh mahasiswanya Pak Mahfud? Nanti kalau tanya, apa mau digituin juga Pak? Itu dia. Jadi kalau saya bilang sanggahan Pak Mahfud tuh sanggahan yang dibikin-bikin karena dua kadung salah omong dia. Terus yang kedua, kemarin gue lihat juga podcastnya Denny Siregar tuh, kok aneh nih orangnya. Setahu gue dia dulu puja-puji Jokowi, terus sekarang dia berbalik menghina-hina Jokowi. Salahnya di mana? Lagi-lagi dia mengungkit soal keputusan MK. MK kan keputusan sudah final dan binding. Artinya udah nggak bisa nggak ada sisi celahnya, sudah dilakukan dan memang Mas Gibran sah jadi cawapres. Apalagi mau dianuin sama si Mas Denny, ini bingung gue jadinya. Aduh, akhirnya banyak orang yang aneh-aneh ya, yang gue pikir tadinya pintar tiba jadi aneh, kayak si Anis mantan rektor Paramadina tiba-tiba jadi bukan seorang etikanya, bukan seorang pendidik. Malah gue salut sama Prabowo loh, sama si Gibran. Ini ya kepribadiannya tahan banting, diserbu 1-3 tetap kuat gitu. Nah, untuk pemilih yang masih bingung, bahkan ada gerakan jari 4 gue dengar, artinya yang mau golput, jangan golput. Pembangunan dicanangkan oleh Pak Jokowi dan sudah berjalan seperti kayak pembangunan MRT kereta cepat Cina yang dari Bandung ke Jakarta dulu juga udah luar biasa, mempermudah warga Bandung supaya yang mau ke Jakarta supaya nggak capek bawa mobil dengan pakai kendaraan KCI jauh lebih hemat segala macam. Kita teruskan pembangunan Jokowi, apa yang sudah baik kita teruskan. Ya kalau ada yang masih minor-minor kita perbaiki bareng-bareng. Jadi saya lihat bingung, apalagi Pak Ganjar bilang mau menciptakan 17 juta lapangan kerja. Ikut-ikut programnya Mas Gibran. Ya, jadi kalau saya bilang Mas Gibran sabar, Pak Prabowo tanggal 14 satu putaran untuk 02. Saya yakin angkanya antara 52-53%, nggak 51. Percaya saya. Nah, karena rakyat itu udah semakin bosan ngelihat ketua partai yang menjadikan capresnya nantinya akan jadi boneka. Kita lihat berapa kali podcastnya Bu Mega waktu ditawari menteri sekian orang dia nggak mau, maunya lebih. Itu apa bukan namanya kemaruk? Nah, itu dia.
Terus yang kedua, saya ulang lagi nih ya, bukan saya mengulang. Bagaimana dia merendahkan Pak Jokowi di depan para petinggi-petinggi menteri, di muka publik, katanya kalau tanpa dia, Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Sekali lagi, saya bukan ngulang, tapi saya bilang, itulah orang yang tidak mengasihi dengan tulus seseorang atau memberikan orang dengan tidak rela. Diungkit lagi, diungkit terus diungkit. Jadi saya bilang, pantas ditinggal pada sama kadernya di Jawa, Semarang, Pekalongan, ya ketumnya udah mulai aneh. Ya saya cuma berharap kayak Pak Bambang Pacul, Masinton, lalu Pak Pereira, Bu Mega tidak kena stroke awal nanti setelah tanggal 14 Februari. Apalagi saya lihat Gerindra udah di atas PDIP dalam perolehan hasil surveinya. Bisa-bisa Gerindra akan menguasai parlemen ini kalau saya lihat. Ya tidak mayoritas tapi paling banyak lah, dengan kongsi dengan Golkar, PAN, PSI, dan PSI saya yakin juga akan masuk ke parlemen ya. Nah, juga untuk podcastnya Mas Butet nih, Butet Kata Jasa ya, nggak usah kayak gitulah. Budayawan ini saya pikir lu orang asik, murni budayawan, nggak taunya sama aja nih, model Rocky Gerung juga nih si Butet ini kalau lihat. Jadi untuk 02 semua gemoy pada waktunya. Untuk 01 semua amis pada waktunya. Untuk 03 semua semaput pada waktunya. Nah, jadi 02 yang gemoy, 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 gemoy. Ah, gitu. Jadi nggak usah stres. Minum lagi susu beruang, 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 uang, 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 beruang, 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 beruang. Ayo minum susu beruang. Oh bukan yang itu serigala ya. Oh, itu beruang baru. Oke. Jadi untuk kader-kader PDIP yang mau loncat ke 02, loncat aja, loncat. Daripada nuangin banteng moncong putih. Nanti kalau di putaran 2 terjadi putaran kedua, 1/3 gabung jadi banteng berbuntut kadal atau kadal bertanduk. Nah, banteng. Nah, itu. Ih, ogah gue ngeliatnya deh. Apalagi 01 udah ada Basir, apalagi Anies kemarin bilang kenapa enggak FPI sama Hizbut Tahrir HTI mau dihidupkan kembali. Wah, mulai kacau nih. 01 si Anies mulai aneh-aneh nih, betul. Mulai aneh-aneh. Aduh, kayak gini kelompoknya Ganjar mau gabung ya sama 01. Orang Jawa tuh setahu saya tuh orangnya toleran, sangat toleran. Apalagi ngeliat kayak model Basir itu kubunya Pak Anies. Halah, udah deh mendingan cabut aja deh kalian. Yang PDP gue bilang yang masih punya nalar sehat, yang masih waras, cabut, dukung 02. Betul, dukung 02. Ini negara kalau sampai EPI ribut lah dihidupkan balik, riweh. Wah, nggak tahu gimana carut marut ini negara betul-betul. Udah bagus EPI dan HTI dibubarkan. Memang platformnya platform dengan kekerasan mereka. Jadi harus dibubarkan. Nggak bisa nggak. Oke. Jadi semua gemoy pada waktunya tanggal 14. Dan semua pada amis pada waktunya. Dan pada semaput pada waktunya. Jadi 02 satu putaran. Dan sekali lagi saya bilang, hindari golput. Buat kaum muda, ingat masa depan kalian masih panjang. Pembangunan sekarang sudah bagus sekali. Saya udah 57 usia saya. Mungkin saya akan tidak aktif lagi dalam 10 tahun ke depan, jadi kalian yang megang. Oke? Makanya saya paling suka menularkan ilmu saya, terutama supply chain, ke anak-anak muda. Oke? Ingat, tanggal 14 Februari, pilih 2, 1 putaran, supaya hemat biaya dan tidak rusuh.